Baik semuanya, perkenalkan nama saya Sabenaria. Saya berasal dari kelas SI 4204. Untuk malam ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Big Data pada dunia industri yang merupakan hal ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Data Warehouse. Baiklah, karena waktu kita tidak banyak, hanya diberikan waktu sekitar 2 sampai 5 menit kurang lebih. Kita langsung lanjut aja. Jadi sebelum kita masuk ke proses implementasi, jadi kita harus tahu big data itu apa gitu kan. Jadi kalau di sini itu secara umum itu big data itu merupakan kumpulan dari beberapa proses yang terdiri dari suatu volume data yang berjumlah sangat besar dalam bentuk yang terstruktur ataupun tidak terstruktur. Nah, tujuan utama dari big data ini sendiri adalah membantu berlangsungnya kegiatan bisnis. Big data juga merupakan lanjutan atau suksesor dari sistem database pada umumnya, di mana yang menjadi pembeda itu adalah di mana kecepatan memprosesnya, volume, dan jenis data yang lebih variatif untuk di big data ini. Nah, big data sendiri memiliki tiga definisi utama yang sangat penting, yaitu volume, velocity, dan variety. Volume itu merupakan ukuran atau bentuk dari sebuah big data tersebut. Nah, kalau velocity itu merupakan kecepatan transfer data, gimana cara buka datanya, mengakses datanya, dan keefektifan pengiriman data secara stabil agar dapat diterima secara real time oleh pengguna. Variety juga merupakan jenis yang bisa dibilang variasi lah ya dari data-data yang ada di big data. Nah, di mana sifatnya ini bisa tradisional ataupun lebih terstruktur. Contohnya seperti apa? JPEG, gambar, teks, audio, video, itu semuanya itu merupakan bentuk-bentuk dari variety. Kurang lebih seperti itu untuk kalau pengenalan big data secara umumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Nah, ini kalau di sini ada the three P's of big data yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya: volume, velocity, dan variety. Volume itu adalah amount of datanya, online offline transaction in kilobyte or terabyte, save in record, tables of file. Velocity itu kecepatannya yang bisa di-generate real time, online, dan bisa di stream back or bits. Nah, kalau variasi itu ya struktur, bisa struktur atau tidak struktur, online image atau video, human generated yang bisa di-generate oleh manusia secara langsung, atau machine generated atau AI. Nah, terus di sini pengenalan big data, ya fungsi utamanya itu mampu menentukan penyebab dari suatu masalah. Kalau dari fungsi utamanya ya secara real time nih, lalu melakukan pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat, lalu mendeteksi adanya keanehan atau anomali pada struktur bisnis, meningkatkan performa dari suatu produk secara efektif dan efisien, dan yang terakhir adalah meningkatkan sistem operasional dari proses bisnis yang ada. Sekarang kita akan, tools yang digunakan di sini yang akan saya jelaskan ini referensinya akan menggunakan Pentaho ya, karena sebenarnya banyak sih tools yang digunakan pada untuk kalau misalnya mau implementasi big data itu. Cuman kita di sini akan pakai Pentaho, dan kita nggak sampai seluruh blok detail banget ya gimana implementasinya gitu. Tapi kita di sini akan saya jelaskan secara umum gimana sih kalau implementasi secara umum. Nah, studi kasusnya itu di mana perusahaan ABC merupakan suatu perusahaan penyedia aplikasi jual beli online yang membutuhkan suatu solusi untuk meningkatkan penjualan di berbagai macam barang dan merchant yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Barang yang dijual pada aplikasi tersebut semuanya bersifat online, sehingga pembeli dan merchant tidak perlu bertemu karena aplikasi tersebut sudah mewakili sebagai penengah antara pembeli dan merchant. Untuk meningkatkan arus penjualan di aplikasi tersebut, perusahaan ABC menginginkan agar mereka dapat memberikan simulasi dari banyak uh, pembeli yang mereka miliki. Nah, sehingga selain meningkatkan arus penjualan, perusahaan ABC juga dapat mempermudah pembeli melakukan pencarian barang yang mereka butuhkan. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan untuk implementasi big data itu? Nah, proses implementasi big data itu sebelum kita keran aplikasi, kita harus tahu dulu gitu, sebelum seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Big data itu apa aja yang utamanya? Volume, velocity, variety. Nah, kita harus tahu dulu tuh apa, kita harus define dulu di volume, velocity, dan variety itu. Tapi sebelum nentuin volume dan variety itu, kita tuh harus nunjukin tujuan dulu. Tujuan ini kita biar kayak solusi kita tuh fix gitu loh. Nah, dimana di sini nih saya memberikan solusi, di mana di studi kasus ini kita akan memberikan solusi, yaitu memanfaatkan data barang favorit pembeli, sehingga data barang yang sering dilihat oleh pembeli atau user akan muncul secara otomatis di halaman awal. Nah, dimana hal ini akan berbeda setiap orangnya, karena setiap orang kan pasti akan melihat hal yang beda-beda gitu. Nah, tapi itu akan diakses, bisa kita akses gitu dengan, karena kita juga punya datanya gitu kan, kayak orang ini nih mengakses berapa lama gitu kan, apakah dia tertarik dengan benda ini gitu kan, kita bisa nampilkan gitu agar dia bisa, ya udahlah akhirnya beli aja gitu, karena itu juga mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pembeli. Nah,
Terus kita harus menentukan volume. Nah, setelah menentukan tujuan, kita harus menentukan volume. Nah, sebesar apa volume yang kita butuhkan untuk menampung rekomendasi dari barang favorit pembeli dari waktu ke waktu. Apabila kita bahas secara real time dan massal, maka diperlukan volume yang sangat besar agar dapat memanfaatkan data dengan baik dan benar. Nah, terus menentukan variasi data. Nah, setelah menentukan volume, kita harus kita harus menentukan juga variasi datanya gitu loh. Kita tuh mau menampilkan data apa gitu. Nah, ini ngaruh ya, kayak makin banyak variasinya, makin besar juga volumenya gitu. Nah, jadi di sini kita harus pintar, kayak gimana kita harus nyari datanya itu secara pintar gitu. Kira-kira kita menampilkan apa sih? Pada umumnya orang tuh kan gambar, ya udah kita gambar aja gitu. Sama apa teks, sama teks deskripsi gitu kan. Pasti orang butuh deskripsi. Kenapa nggak kita kasih video atau nggak kita kasih audio? Itu terlalu makan berat gitu kan. Jadi akan memenuhi volumenya nanti gitu, yang harusnya nanti bisa diisi dengan yang lain untuk user yang lainnya. Kenapa saya bersikeras untuk kayak kita tuh harus pintar gitu dan cermat dalam memilih jenis-jenis data, karena akan berpengaruh di velocity data. Di velocity data kita tuh kecepatan tuh akan mempengaruhi segalanya gitu, karena kecepatan ini harus diatur dari volume data yang kita masukkan, karena makin besar volume data makin berat juga data tersebut bisa diakses secara cepat. Nah, sehingga kita harus mengefisiensikan jumlah data agar bisa diakses dengan cepat dan efektif. Nah, ini hal yang paling penting gitu. Nah, untuk mengefisiensikan ini kita harus lihat volume. Nah, untuk lihat volume kita itu harus melihat si yang tadi variasi dari datanya gitu. Kalau misalnya datanya udah benar gitu dan apa yang udah ditampilkan tuh udah fix gitu, nah harusnya sih kecepatannya harusnya nggak ada masalah, karena ini juga akan mempengaruhi keputusan pembeli. Karena ya kalau misalnya diaksesnya lama, nggak bisa diakses dengan cepat, ya pasti pikir pembeli udahlah ngapain beli ini gitu kan. Jadi kita akan ya ngusir pembeli aja gitu. Nah, jadi itu intinya tuh harus cepat itu. Lalu setelah kita melakukan tiga lawan itu, kita akan melakukan implementasi ke Pentaho, di mana di tahap ini kita akan melakukan proses ETL terlebih dahulu dan memasukkan data ke dalam database seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi kita di sini yang 1, 2 ini kita akan masukkan ETL dulu ke proses ETL. Lalu kita akan membuat query. Nah, query ini penting, kayak jika orang itu membuka suatu produk, maka itu akan disimpan berapa kali dia lihatnya. Kalau dia sering lihatnya, nanti akan barang tersebut itu berapa kali barang tersebut dilihat akan ditampilkan di halaman utama. Itu yang harus penting dari query-nya. Lalu kita bisa menampilkan rekomendasi barang sesuai favorit atau jumlah yang dilihat oleh pembeli. Hasil akhirnya akan kurang lebih seperti ini ya, dimana kita tuh akan mendapatkan banyak data, pasti banyak gitu, karena ini semua user tuh kita lakukan hal yang sama gitu. Dan kita cuma ngambil kayak cuma gambar ini sama deskripsi ini, berarti barang ini yang mereka tertarik, ya udah kita tinggal tampilkan barang sama deskripsinya itu aja. Jadi nanti kita tampilkan ke halaman utama, dan dimana kalau misalnya iya kemarin aku sempat lihat barang ini, ya udah kita beli aja gitu lagi gitu kan. Jadi akan mempercepat si pembeli itu melakukan pembelian barang yang tadinya dia mau atau dia inginkan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, waktunya juga sudah lewat dari 5 menit ya. Nah, kesimpulannya dari rancangan implementasi big data yang sudah saya jelaskan di atas, saya berharap agar pembelajaran kali ini bisa dapat dipahami dan dapat menjadi referensi tugas-tugas untuk teman-teman yang membutuhkan referensi mengenai implementasi dari big data sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih para dosen mata kuliah Data Warehouse. Mudah-mudahan informasi dan pengetahuan ini bisa dibagikan ke teman-teman yang lain dan bisa menjadi pemahaman baru untuk kita semua. Itu saja yang sudah saya sampaikan. Saya Sabrin Raria, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.